Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan sore hari ini. Kita buka dari santapan harian yang terambil dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya mohon kita baca bersama-sama ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kemudian selanjutnya sampai akhir ayat 10 nanti. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita bacanya, kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita melanjutkan firman-Nya sore hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menolong kami boleh bersekutu kembali di tempat ini. Kami boleh bersekutu kembali untuk menyembah-Mu. Kami boleh bersekutu kembali untuk mendengarkan, belajar tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami seorang yang bodoh. Kami kecil, hina, dan benar-benar tidak berdaya. Untuk itu kami mohon kepadamu, tolong berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kebenaran firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Mari, saya ayat 1. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jadimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau lemparkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti alam, dan telah mengatakannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi atas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu, sejauh ini firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan apa yang tercantum di dalam buku renungan kita sore hari ini. Tapi kami juga akan menambah sedikit dari renungan ini, karena kami juga menjadi berkat bagi kita semua. Judul renungan sore hari ini yaitu Siapakah Aku di Hadapan-Mu? Bagaimana kita menjawab siapakah aku sesungguhnya? Sangat menentukan kehidupan kita. Banyak insan tersesat menjalani hidupnya karena ia tidak tahu identitasnya. Ada yang meletakkan identitasnya pada apa yang ia miliki, pandangan orang lain terhadap dirinya, atau pada kekuasaan yang dimilikinya. Padahal semua itu tidak dapat mendefinisikan hakikat manusia sesungguhnya. Lantas, siapakah manusia itu? Maka Mazmur 8 menjawab dengan tegas bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Jika dibandingkan dengan semesta alam, sesungguhnya manusia bukan siapa-siapa. Karena itu, pemazmur memanggil umat untuk memuliakan Tuhan.
Kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Bahkan di tengah kekerdilan, manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Tuhan berkenan untuk dijadikan manusia segambar dan serupa dengannya. Dalam bahasa teologis, kondisi tersebut diistilahkan yaitu dengan imago atau dei. Oleh karena itulah manusia diberi kuasa untuk memelihara dan mengelola alam ini secara bijaksana. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang hina ini, manusia yang kecil, benar-benar diberkati oleh Tuhan. Manusia ini, manusia yang lemah dan hina, benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah yaitu memahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah keluhuran. Karena maksud saya keluhuran karena pemazmur ini adalah Raja Daud. Maka Raja Daud diberi keluhuran. Dia menjadi raja. Dia menjadi semakin dipakai oleh Tuhan. Semua perang mesti dia menang. Itulah keluhuran yang telah diberikan oleh Daud melalui yang menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluhuran Daud diberi keluhuran, diberi kehormatan yang semarak, yaitu yang artinya keluhuran tadi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan keluhuran itu bukan berasal dari manusia. Keluhuran diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud mengajak kita semua supaya kita terus memuji dan menyembahnya, karena hanya Dia yang patut dipuji dan disembah. Karena semua perbuatannya yang ajaib, semua perbuatan yang benar-benar indah di dalam kehidupan pemazmur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lantas keluhuran itu berbentuk apa atau letaknya di mana keluhuran itu? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca dari Mazmur pasal nomor 21 ayat 6. Mari kita baca Mazmur nomor 21 ayat 6. Salah satu Bapak Ibu untuk bacakan. Mazmur 21 ayat 6 yang besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Iya, terima kasih. Jadi besar sekali kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada pemazmur. Karena itu pemazmur yaitu Daud mengajak kita supaya kita terus memuji dan besarkan nama-Nya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan keluhuran itu juga letaknya yaitu yang telah diberikan kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang hina, dan kepada manusia yang kecil ini. Mari kita baca yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu mereka saya ulangi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang dikasih, inilah keluhuran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hampir, bukan berarti sama, tapi hampir. Kalau hampir berarti bukan persis. Kalau Allah bisa menciptakan segala sesuatunya, bisa menciptakan langit, bumi, bintang, bulan dan sebagainya, termasuk kita, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa karena kita diciptakan hampir saja. Hampir berarti tidak sama. Hanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana tadi dikatakan bahwa kita diberi kuasa untuk mengatur ciptaan Tuhan itu, untuk memelihara, untuk supaya ada kelanjutan sampai pada akhirnya nanti. Jadi kita tidak sembarangan, walaupun kita diberi kuasa terus kita sembarangan kita ngatur, tidak, tapi kita diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan tentang semua yang diciptakan untuk kita, untuk manusia itu. Kita supaya beranak cucu banyak, bertambah banyak, dan benar-benar kita diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, kita ini siapa? Kita diciptakan dari debu. Bapak Ibu, debu itu letaknya paling bawah. Kalau tidak ada manusia, diinjak-injak oleh hewan. Jadi kita ini dikatakan tadi manusia yang hina, kecil, tak berdaya dan lemah. Jadi apa artinya kita? Orang yang lemah, orang yang kecil, tak berdaya. Tetapi Tuhan benar-benar memperhatikan kita. Tuhan benar-benar memberikan keluhuran kepada kita. Tuhan memberikan semangat kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ajakan pemazmur, sembahlah Dia, pujilah Dia. Kita puji bersama-sama sebab keluhuran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada manusia yang lemah ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk keluhuran yang kedua, yaitu berkat perhatian Tuhan yang kedua, yaitu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Luhur bukan? Bayangkan kalau kita bayangkan ya, kalau kita diangkat menjadi seseorang ya, seseorang yang terhormat atau seorang yang kaya raya, wah kita mesti terangkat ya. Kita terangkat, dan kalau kita terangkat bagaimana rasanya? Senang sekali. Itu bukan diangkat oleh manusia, tetapi kita diangkat oleh Tuhan. Mari kita lebih jelasnya kita baca Yohanes 1 ayat 12. Untuk yang sudah menemukan, mohon dibacakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Perhatian Tuhan yang kedua kali, yang selanjutnya yaitu kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, seorang anak berarti kalau orang tua itu punya sesuatu, kita mempunyai hak waris. Kalaupun itu tidak mempunyai apa-apa, kita diangkat menjadi kalau putrane Pak Dwi, walaupun Pak Dwi nggak punya apa-apa ya, ini hanya berandai-andai saja. Kalau Pak Dwi nggak punya ladang, nggak punya sawah, nggak punya apa-apa, diangkat itu aja susah, senangnya bukan main. Sebab apa? Pak Dwi adalah seorang hamba Tuhan, itu diangkat menjadi seorang anak, senang sekali. Siapa yang nggak senang diangkat menjadi seorang yang terhormat? Bapak Ibu,
itu bukan diangkat menjadi seseorang, tetapi diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Betapa mulianya kita, betapa berharganya kita, betapa indahnya kita, betapa terangkatnya kita. Kita bukan terangkat atau dijatuhkan ke bumi, tapi kita terangkat ke surga. Tuhan tempatnya di surga, Tuhan memiliki surga. Berarti kalau kita punya hak waris kita adalah surga. Berarti jangan khawatir, kita pasti nanti memiliki surga kalau kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu yang kasih, manusia diberi kuasa untuk memelihara dan mengelola alam ini secara bijaksana. Sungguh menarik untuk melihat cara pemazmur menjawab perlindungan akan identitas diri melalui pemazmur ini. Kita diajar bahwa pertanyaan tentang siapakah kita tak bisa lepas dari pertanyaan siapakah kita di hadapan Tuhan. Jadi siapakah kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Jawabannya Yesus. Kita adalah ciptaan yang begitu kecil, ciptaan yang begitu lemah jika dibandingkan dengan semesta alam. Tetapi Ia berkenan untuk menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, serta mengangkat kita menjadi anak-anak. Bapak Ibu yang kekasih, jika dibandingkan ya, kita adalah ciptaan kecil yang lemah. Jika pada siang hari kita melihat matahari yang begitu besar, matahari yang begitu teriknya menyengat ya, kalau siang hari jam 11-12 teriknya menyengat sekali. Dan tanpa matahari semua ciptaannya pasti, kamu percaya pasti mati. Sebab matahari bisa menumbuhkan, menyuburkan dan menguatkan. Kita tanpa matahari mesti ngkrik-ngkrikan ya. Kalau orang kurang sinar, kurang apa itu biasanya kering-keringan, geringan terus kacalan ini, geringan terus. Tapi syukur Tuhan menciptakan matahari, ciptaan yang begitu indah, dahsyat dan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Guna bagi setiap ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak sinar matahari pasti mati juga. Kalau semuanya lembab, mana bisa tumbuh dengan baik? Sangat tidak ada artinya kita ini dibandingkan ciptaan Tuhan yang begitu indah, begitu dahsyat. Demikian juga bintang, bulan dan sebagainya. Semuanya jika kita lihat di malam hari, semuanya indah, indah dan sangat indah. Terus apalah artinya kita ini di hadapan Tuhan? Untuk itu sangatlah kita bersyukur pada Tuhan. Jika Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, kita diberi kuasa, kita diberi kemuliaan, kita diberi semarak supaya kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan, ciptaan Tuhan untuk kita. Demikian juga pemazmur juga diberi keluhuran supaya dia menjadi raja, menguasai orang-orang Israel yang telah dipercayakan kepada Raja Daud. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapak Ibu sekalian, fakta ini seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jati diri kita hanya ditentukan pada apa yang Tuhan katakan tentang kita dan bagaimana kita melaksanakannya. Tugas perutusannya di dunia ciptaannya ini. Maka janganlah risau apabila identitas kita tidak sesuai dengan identitas dunia ini. Apalah artinya identitas menurut standar dan ukuran dunia? Jika ternyata kita tidak menyadari identitas kita sebagai ciptaan dan anak-anak Tuhan, sadarilah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Lalu jalanilah
hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama ikut pada himbauan Raja Daud pada Pemazmur 8 ini, supaya kita senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan, supaya kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengagungkan nama Tuhan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita tahu dan sadar siapa kita yang sebenarnya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mohon Tuhan, mohon Pak Dwi berdoa untuk firman yang baru saja kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menciptakan setiap manusia segambar dan serupa Allah, dan Tuhan mau hidup kami mencerminkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, apapun penilaian dunia terhadap kami tidak perlu menjadi khawatir, karena Engkau telah menghargai kami lebih daripada segala ciptaan yang ada. Terima kasih Bapa, Kau memberkati Bu Tuti Wakilan yang boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kau memberkati kehidupannya, keluarga, dan juga seluruh hal yang dikerjakan. Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, dan kami semua yang telah memberkati hari ini melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti memberkati.